Hadirin rahimanallah, setelah kita tawakuf sebegitu lama, kita mengadakan taklim kembali yang mudah-mudahan di awal ini Allah berikan taufik hidayah inayah semangat kepada kita, panjang umur, sehat walafiat, sehingga di tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dan lebih baik dibandingkan tahun yang kemarin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimanallah, melanjutkan di dalam kitab Lubabul Hadis di dalam cetakan ini halaman yang ke-20. Al-iman yang 20 yang paling bawah. Al-iman nisfani. Kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, al-iman nisfani. Fanisbun bis sabri wa nisbun bis syukri. Iman itu terbagi menjadi dua. Satu bagian di dalam bis sabri, dalam sabar. Wa nisbun bis syukri, di dalam bersyukur. Ini dua sayap yang tidak terpisahkan mestinya. Ya. Kalau cara bahasa burung terbang kalau ada dua sayapnya. Ya. Kalau kita seorang yang beriman, jangan pernah lepas dengan dua hal ini. Satu, sabar. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha untuk bersabar. Sabar itu subhanallah mudah untuk diucapkan tapi susah untuk gampang betul kita kadang-kadang memberitahukan kepada saudara kita sabar. Tapi begitu dirasakan subhanallah. Ya. Yang kedua, bersyukur. Ya. Bersyukur akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk diantaranya saat sekarang kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas lisan kita yang paling pantas untuk diucapkan adalah kalimat alhamdulillah. Kita bisa duduk di sini. Ini tiada lain dan tiada bukan karena Allah menghendakinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita untuk mampu duduk di sini, ya, 1000 macam rencana kita untuk bisa duduk di tempat ini tetap tidak akan bisa duduk di tempat ini. Ya. Oleh karenanya paling pantas lisan ini untuk mengucapkan kalimat adalah kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini adalah merupakan al-imanu iman. Iman ini dua hal. Satu, bersabar. Dua, bersyukur. Maka pantas kalau kata maaf di dalam hadis kudusinya Allah berfirman, iya, man lam yashkur ala na'mai, siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa man lam yasbir ala balai, siapa orang yang tidak mampu bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Allah? Ya. Falyakhruj min tahtis sama. Silahkan keluar dari kolong langit ini. Ya. Waliyatlub rabban siwahi. Cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini gak boleh lepas dari badan kita. Bersyukur dan bersabar. Ketika kenikmatan Allah berikan kepada kita, hendaklah bersyukur. Tapi ingat, bersyukur itu maaf. Bersyukur ini hendaknya selalu bersyukur kepada wasilah. Kadang-kadang orang nggak mau wasilah. Ya Allah, wasilah ini perantara itu penting. Ya, penting. Perantara itu penting. Kita bisa menghadap ke sana, kita bisa berjalan ke sana karena ada perantara. Kalau cara bahasa kita dari rumah kemari, alhamdulillah perantaraan kita mungkin ya. Ada yang kaki, ada yang motor, ila akhir perantara. Begitu pula saat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan
Tahu-tahu ada yang ngasih duit. Siapa yang ngasih duit? Enggak langsung, oh alhamdulillah, langsung saja saya enggak bersyukur. Enggak terima kasih sama ente karena pada hakikatnya ini dari Allah. Alhamdulillah. Sama orangnya enggak terima kasih. Makanya kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Bersyukur tetap kepada Allah karena pada hakikatnya adalah Allah yang telah memberikan kenikmatan. Tapi ingat, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melalui siapa? Oh fulan, fulan yang ngasih duit sama kita. Bilang terima kasih sama beliau. Ya Allah terima kasih. Nah ini kalimat kita terima kasih kepada dia, pada hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Saya ini alhamdulillah, masya Allah, ini kenikmatan dari Allah. Tanpa terima kasih sama orang, ya boleh. Nah, jadi kata Habibina Muhammad SAW, iman ini adalah dua bagian. Satu bagian adalah bersabar, satu bagian lagi adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi usahakan apapun yang menghadap kepada kita, kalau memang itu adalah kenikmatan, hendaklah kita bersyukur. Kalau memang itu adalah merupakan ujian, hendaklah kita bersabar. Itu baru dikatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini kita disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fatki la yafti. Ini la yaftiku ya. Kalau dalam redaksi lain la yaftaku ya. Allah. Al-imanu qaidul fatki la yaftaku mu'min. La yaftaku mu'min. Iman itu adalah tali atau pengikat pembunuhan. Iman itu pengikat pembunuhan. Artinya kalau orang itu punya iman, gak bakal bunuh temannya, gak bakal bunuh orang. Sehingga kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam lanjutan beliau, la yaftaku mu'min, tidak akan membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta maaf ya, orang yang membunuh kadang-kadang minta maaf ya. Kalau bahasa kita imannya ngilang. Hilang imannya baru bunuh, habis itu balik lagi. Ya Allah, hati-hati, iman ini jangan sampai kita lepas. Makanya maaf, setiap seminggu sekali khotib kita mengatakan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Jangan sampai lepas itu iman. Ya, khawatir. Ya Allah, kalau sudah lepas iman, naudzubillah min dzalik. Ya, masuk ke dalam neraka abadal abidina. Sebab orang kalau sudah lepas imannya alias murtad atau kafir ini, maaf, masuk ke dalam neraka Allah bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, setahun dua tahun. Ya. Sebab kalau orang kafir masuk ke dalam neraka Allah, itu bahasanya ta'dzib, disiksa oleh Allah Subhanahu. Berbeda dengan orang yang maaf beriman tapi masuk ke dalam neraka karena maksiatnya, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyak dosanya. Bukan ta'dzib, tapi tathir, untuk mensucikan. Jadi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan selama-lamanya, tapi sebatas seberapa dosa yang dimilikinya. Ini kalau masih punya iman. Tapi kalau sudah beriman kepada Allah, lepas dari jiwanya, naudzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka Allah abadal abidina, selama-lamanya. Ya. Maka khatib tidak akan pernah bosan, selalu berwasiat, ya, jangan sampai Anda mati kecuali iman masih ada di dalam dada kita. Ya. Sebab itu modal paling utama untuk meraih daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah maaf mampir dulu ke nerakanya tergantung dosa yang pernah kita lakukan di alam dunia. Banyak berarti mampirnya di neraka ya lama dikit, ya. Dikit ya insya Allah mampir ke nerakanya sebentar. Nah, kemudian kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqa
khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bis-samaha wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra wa dammahu bil bukhli wal jafa. Kata Habibina Muhammad, khalaqallahu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iman. Allah menciptakan iman, wa haffahu, dan Allah menghiasinya, menghiasi iman, wa madahahu, dan memuji iman, bisamaha wal haya'i, dengan murah hati dan sifat malu. Iman yang diciptakan Allah, dititipkan di dalam diri kita ini, ya. Hafal, Allah hiasi iman itu. Allah hiasi iman itu bisamaha wal haya, dengan sifat murah hati. Orang kalau punya iman, ya Allah, banyak sayang, banyak iba, banyak kasihan, ya Allah kasihan. Akhirnya apa? Keluarlah infak. Ya Allah, ada iba, rasa apa namanya? Kepedulian. Nah ini khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahu bis-samaha wal haya. Dan orang yang beriman kepada Allah, kata Nabi kita Muhammad, dihiasi iman itu dengan malu. Makanya ada bahasa begitu, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman, ya. Nah ini tapi awas, sering sekali saya sampaikan, malunya jangan salah, ya. Malunya jangan salah, ya Allah. Lu nggak nyawer, malu dong sama teman, ya. Ini salah namanya, ya. Salah penempatan, ya. Malu itu, maaf, melakukan sesuatu yang dilarang Allah, ya. Nah ini malu baru, ya. Ya Allah, ini dilarang Allah, kita mengerjakan, harus ada bahasa malu. Jangan sebaliknya, ya. Melakukan sesuatu yang, maaf, ya, yang dilarang Allah, malah kita kalau enggak ngerjain malu, itu keliru, ya. Jadi malu sesuai pada penempatannya. Apa penempatannya? Ulang sekali lagi, malu kalau kita tidak melakukan yang diperintahkan Allah. Malu kalau kita melakukan yang dilarang Allah. Nah ini namanya malu. Jangan dibalik, ya. Malu kalau kita, ya Allah, ya, mengerjakan yang diperintah Allah. Lu nggak ke masjid, malu saya, yes. Keliru, ya. Nah, khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahu bis-samaha wal haya. Jadi iman dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan murah hati dan dengan apa namanya? Malu. Tapi wa khalaqallahu al-kufra, dan Allah menciptakan kekafiran atau kekufuran. Wa dammahu bil bukhli, dan dia mencelaknya dengan, maaf, bakhil, pelit, wal jafai, dan durhaka. Ya. Ini kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah ciptakan iman dihiasi dengan malu dan dengan murah hati. Allah ciptakan kekufuran atau kekafiran, ya. Allah apa namanya? Caci, ya. Allah caci, Allah celah dengan kepelitan dan dengan durhaka. Harus hati-hati. Makanya kalau kita itu berusaha latihan, ya, latihan untuk bisa menjadi pemurah hati, ya, dikit-dikit, ya Allah. Makanya alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya, kita ini kadang-kadang, maaf, dikit-dikit diajakin pengajian, ya, diajakin majelis zikir, diajakin majelis taklim. Di dalam majelis taklim dan di dalam majelis zikir kita kadang-kadang, maaf, disodorkan, ya, apa namanya, kenceleng ataupun nanggok atau kotak amal. Diajarkan untuk selalu, maaf, latihan untuk selalu apa? Dermah
ataupun samaha, murah hati. Jangan sampai pelit. Jangan sampai pelit. Sebab minta maafnya itu kalau nggak diajari, sudah karakter manusia biasanya. Pengennya tuh bukan keluar tapi nerima. Usahain, latihan. Apalagi maaf, kalau di dalam satu kitab itu Mukasyafatuul Ghurub, Nabi Allah Musa pernah nanya. Nabi Allah Musa itu pernah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Rabb, kalau cara bahasa kita nih, tadi ini kita sudah sholat subuh ya Allah. Ini kalau bahasa kita nih, sholat subuh sudah, habis sholat subuh berzikir, ya, habis berzikir sudah. Kemarinnya alhamdulillah ngerjain puasa dan lain sebagainya. Ya Allah, dari amalan yang aku lakukan, ibadah yang aku lakukan kepadamu ya Allah, kira-kira ibadah apa yang bisa membuat engkau senang? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau bahasa kita, Musa, lu sholat tahu nggak? Sholat itu faedah, manfaatnya balik lagi buat diri Anda. Jadi makanya minta maafnya, sholat ketika kita dipanggil Allah, maaf, bukan merupakan kebutuhan, istilah kata maaf ya. Allah butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan sholat. Kenapa? Karena manfaat dari sholat itu sendiri kembali kepada kita. Kalau kata bahasa Allah, lu tahu, Anda melakukan sholat itu faedahnya kembali kepada diri Anda. Ingat, kalau cara bahasa ayat kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya. Sesungguhnya sholatmu, ibadah sholat yang engkau lakukan wahai Musa, apa? Itu bisa mencegah diri Anda daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau maaf, pengen amal ibadah kita atau pengen perbuatan kita baik, kerjakan sholat dengan sebaik mungkin. Kenapa? Sholat Anda akan bisa mencegah diri Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang kita lakukan kembali manfaatnya buat kita. Lah kata Nabi Musa, lah terus zikir gimana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zikirmu pun sama. Engkau berzikir kepada aku, itu manfaat dan faedahnya kembali kepada Anda wahai Musa. Kenapa? Karena pernah kita dengar apa? Ala bidzikrillah. Hendaklah Anda berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena berzikir kepada Allah tatmainnul qulub. Anda berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Coba kita perhatiin. Saat kita berzikir kepada Allah, ya Allah, perasaan yang kita maaf, kita punya utang 1 juta hilang. Waktu zikir, la ilaha illallah, enggak mikir la ilaha illallah. Semangat banget. Iya, hilang utang 1 juta hilang, apalagi utang yang 5.000 rupiah, lupa. Apa kata Allah? Tatmainnul qulub. Anda berzikir wahai Musa, hatimu akan tenang. Ketenangan hati ada pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta maafnya. Alhamdulillah Allah ciptakan kita di tengah-tengah semacam ini. Yang mana kita nyari ketenangan ada di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba orang kagak ngaji, nyari tenang susah. Sampai minum jamu penenang. Nah, kata Nabi Musa alaihissalam, nah terus dengan sholat kita gimana? Sholat udah, dengan berzikir sudah, dengan puasa ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Puasamu pun sama. Engkau menjalankan amalan ibadah puasa, manfaat faedah kembali kepada Anda wahai Musa. Kau mampu mengekang nafsu Anda, berarti maaf Anda bisa mengekang nafsu ini dengan berpuasa. Lalu kata Nabi Allah Musa, apa
apa amalan ibadah yang bisa menyenangkan engkau wahai Allah? Ya Rabb, wahai Tuhan kami. Ini kata Nabi Allah Musa alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang membuat senang Allah saat Anda mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat, itu yang Allah senang. Makanya latihan untuk maaf ya Allah. Ini kalau tanpa latihan, makanya ada bahasa ala bisa karena dia biasa. Kalau nggak biasa, kagak bisa. Yang benar kita ini ya Allah, nggak dibiasain bawa duit, ya udah nggak biasa. Kalau dibiasain bawa, walau misalkan 5.000 atau 2.000 dibiasain, ya insya Allah biasa. Nah, jadi apa? Kekufuran Allah, maaf, celah dengan sifat kikir, bakhil, dan sifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nari an-nar." Apabila sudah masuk penduduk surga, penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka. Kalau cara bahasa kita sudah habis. Orang ini di padang mahsyar, di padang mahsyar menuju kepada surga. Misalkan ini kali ya. Ini mahsyar, ini surga. Di bawah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari, kalau cara bahasa antrian nomor 1 terus sampai habis. Nah, ini namanya apa? Idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Kalau sudah habis, udah habis orang ini dari padang mahsyar, menuju ke dalam surga. Ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Sudah selesai. Paham udah selesai kan? Udah selesai. Udah habis di padang mahsyarnya. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Apabila penduduk surga sudah memasuki surganya, wa ahlun nar an-nar. Sementara penduduk ahli neraka sudah masuk ke dalam nerakanya. Amarallahu ta'ala. Sudah habis nih, sudah sepi deh. Di padang mahsyar sudah sepi. Yang ada di surga sama di neraka. Sudah selesai. Apa kata Habibina Muhammad? Amarallahu ta'ala bi an yakhruja minan nar. Ini ya, gimana ya? Ini jangan yakhruja Pak ya. Ini cetakannya ini ya. Apa namanya tulisannya? Jangan ya tapi yu. Ya, beda dikit doang. Ya. Bukan ya tapi yu. Ya. Ulang lagi. Amar, memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi an yukhraja. Ya. Bukan yah tapi apa? Yukhraja. Dengan bahwa dikeluarkan dari api neraka siapa man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Orang yang di dalam hatinya, ini juga sama ya. Ini jangan miskola, tapi miskolu, ya. Miskolu, bukan miskola, ya. Nah, ulang lagi, ini ada yuh, ya. Harokatnya diganti ya-nya, ya, jangan yah tapi yuh. Ya. Yang kedua miskolu, ya. Kata Habibina Muhammad, apabila penduduk ahli surga masuk ke dalam surganya, penduduk ahli neraka sudah masuk ke dalam nerakanya, ya. Lalu Allah perintahkan, amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan malaikat Allah, ya, bi an yukhraja, dengan bahwa dikeluarkan minan nar, dari api neraka. Sudah masuk masing-masing posnya, kemudian Allah perintahkan. Memerintahkan siapa? Memerintahkan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya?
suruh keluarkan orang yang ada di dalam neraka ini, dikeluarkan. Orang yang gimana? Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, ya, orang yang maaf di dalam hatinya masih ada walaupun seberat darroh, ya. Kalau darroh itu ada yang artiin sebiji sawi. Biji sawi tahu? Kecil. Ada lagi, maaf zaman sekarang arti nama atom, ya. Saking kecilnya. Intinya apa? Orang yang masih punya iman walaupun kecil, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala minta maafnya. Yang masuk ke dalam neraka bukan semuanya abadal abidin, bukan. Kalau memang orang kafir selama-lamanya. Kalau dia orang mukmin, nah ini nih, ya, orang mukmin cuman banyak dosa, masuk ke nerakanya, masuk, ya. Cuman apa? Yukhraj, nanti Allah perintahkan, malaikat panggil, angkat, keluarkan. Siapa? Orang yang di hatinya masih punya iman, ya, masih punya iman. Hanya saja banyak dosa, udah selesai bersih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah perintahkan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jadi ini pembahasan kita ataupun hadis daripada Habibina Muhammad SAW tentang seputar iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha iman yang kita miliki, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Allah dan semuanya, jangan sampai kita rusak keimanan itu. Kenapa? Karena itu modal untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita bisa masuk ke dalam surga Allah berkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau sudah tanpa iman, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan melanjutkan di dalam bab yang ke-6, menjelaskan tentang keistimewaan berwudu. Ini penting, wudu ini penting. Kenapa? Karena maaf, tujuan inti Allah perintahkan sholat. Tapi sholat ini pun maaf tergantung wudunya, tergantung wudunya, tergantung. Wah, jadi cerita lagi nih sedikit lah, ya. Di dalam kitab Nasihatul Diniyah, ya, kalau nggak salah itu di sini disebutin begini, Pak. Maaf, kita nih sholat yang kita lakukan, kata imamnya Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, ya, di dalam kitab itu disebutkan sholat yang kita lakukan, ya, ini kayaknya kebanyakan maaf pantas untuk disiksa. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu ada dohir, ada batin. Dohir ya, yang kelihatan ini memperhatikan syarat dan rukun sholat, ya. Syarat sholat diantaranya wudu, rukun sholat diantaranya takbir Fatihah, ya, tumaninah ila akhirih, ruku sujud, itu namanya rukun sholat. Itu sudah diperhatikan. Kalau memang sudah diperhatikan rukun dan syarat sholat, ini berarti sudah dohirnya cakep. Tinggal batinnya. Apa batinnya? Di antaranya maaf, ikhlas. Sholat ini lillahi. Enggak sholat di Masjid At-Taqwa, malu saya. Seminggu nggak nongol-nongol ditanyain mulu, lillahi ta'ala aja hilang nih. Ya. Di antaranya minta maafnya batiniyah, dalamnya sholat apa? Hudurul qalbi. Hati kita memang benar-benar menghadap Allah. Jangan sampai Allah akbar hati kemana-mana. Nggak mampu juga ya, usahain semaksimal mungkin. Ya. Jadi minta maafnya dohir iya, batin ada. Kalau tidak dua-duanya, ini persis kata beliau, digambarkan kayak orang yang maaf memberikan hadiah kepada seorang raja. Ayo cobain bayangin, kita nih bawa
ya. Kalau zaman dulu namanya ada bahasa sekedup, ya, bahasa kita dulu ya. Sekedup itu biasanya maaf ya, ditanggung ya. Rumah-rumahan yang ada di atas ontak ya, kayak rumah-rumahan nyodorin kita ke tuan aja. Tuan, ya apa nih? Hadiah tuan. Hadiah dari siapa? Dari saya. Apa nih isinya? Budak perempuan. Muda atau tua? Wah, muda. Cantik. Cobain bayangin. Kita nih ngasih hadiah kepada tuan raja seorang budak perempuan cantik. Begitu dibuka, yuk kita bayangin. Begitu dibuka benar. Cantik iya. Semua komplit, muda. Nah, tapi saat kita menyodorkan perempuan semacam itu, dibuka, ternyata mati. Tahu mati? Dicolek. Loh kok nggak gerak? Ini ente kasih apa? Hadiah Tuhan. Hadiahnya apa? Budak perempuan. Cantik. Semua komplit. Nih, muda. Lu hadiahkan ini kepada saya itu mati. Mati dari rumah apa mati sekarang? Dari rumah. Kira-kira minta maaf nih. Orang semacam ini disiksa apa dipuji sama raja? Hah? Sekali lagi. Ada orang ngasih hadiah sama tuan raja seorang budak perempuan komplit, masih muda, cantik jelita. Ditanduk dalam apa rumahnya. Dibawa, disodorkan. Tapi ditanya, begitu dibuka, dicolek, kagak gerak. Kagak gerak, tahu kagak gerak? Alias mati. Ditanya sama tuan raja, ini mati dari awal apa dari akhir? Dari rumah sudah mati. Terus hadiahkan buat saya? Iya. Gimana Pak? Dipuji apa disiksa itu orang? Atau sebaliknya, ada orang berangkat menuju tuan raja. Tuan, ini hadiah buat tuan. Apa nih isinya? Budak perempuan cantik jelita. Iya, muda, masih muda. Coba aja panggil. Dipanggil nyaut. Neng, iya bang. Wah iya. Coba dibuka. Begitu dibuka, maaf, ya Allah, tangannya hilang. Tangannya alias buntung. Tangannya buntung, kakinya buntung, hidungnya hilang juga. Hidungnya hilang. Dibuka sama tuan raja. Ini yang ente maaf kasih. Menyodorkan tuan raja seorang budak perempuan yang maaf, dia hidup tapi organ tubuhnya hilang. Kira-kira dipuji apa disiksa? Begitulah sholat kita. Kalau syarat rukun sholat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna, seakan-akan organ tubuh budak perempuan itu komplit. Cuman keikhlasan lillahi ta'ala atau hudurul qalbinya nggak ada. Seperti budak perempuan yang kita hadiahkan kepada tuan raja tapi mati. Ikhlasnya ada, Allahu Akbar lillahi ta'ala, hudur hatinya sampai maaf saat takbir, sampai baca Fatihah tahu searti-artinya misalkan ya. Tapi wudu nggak karuan ya. Rukunnya wudu nggak tahu, rukunnya sholat nggak tahu. Persis kita hadiahkan seorang budak perempuan kepada tuan raja, maaf organ tubuhnya hilang. Nah itu ya, makanya usahakan di dalam bab yang ke-6 menjelaskan tentang wudu, kita berusaha dengan semaksimal mungkin ya, apa saja rukunnya wudu kita kerjakan, kemudian apa etika di dalam berwudu ya kita kerjakan. Pokoknya apa yang disabdakan oleh Habibina Muhammad kita kerjakan, biar kita menghadiahkan tuan raja, menghadiahkan Allah ya, yang namanya sholat dengan sebaik mungkin, organnya komplit ya, organ tubuhnya komplit ya, tinggal hudurul qalbi dan ikhlasnya ya, alias maaf nyawanya ya, ada apa kagak tergantung ya. Itu saja hadirin ibadallah, kita akan melanjutkan di bulan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan
Allah berikan taufik, hidayah, inayah, panjang umur, ya, diberikan kesemangatan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal